Ya, benar. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Jul. Waalaikumsalam. Apa sehat? Kalau di sana Alhamdulillah. sekarang lagi musim apa? Kenapa? Di sana lagi musim apa? Sebentar lagi summer. Tanggal 21 nanti. Tanggal berapa? Baik. Ya, tanggal 21 Juni nanti summer. Jadi selisih 12 jam. Selisih, kalau di sini sekarang jam 9 pagi ya. Jadi Oh, selisih 11. 11 jam ya. Iya. Di sana jam Makin ke sini suka berubah-ubah ya? Tergantung musim, enggak? apanya? Selisih jamnya. Jadi Maret sama November itu kita merubah. Namanya daylight saving. Jadi begitu masuk mau summer itu diganti, diundurin. Mm-mm. Kalau mau winter dimajuin gitu. Jam sholatnya suka beda banget ya? Iya, kalau jam sholat Deket-deketan ya? ngikutin Duh, matahari kan, ngikutin matahari. maghrib sama isaknya tengah malam Iya, sekarang. bisa bisa jam 11 gitu. Iya. Iya, Maghribnya deketan sama Isya ya kalau nggak salah ya. tergantung kalau 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 summer ya, Mm-mm. karena summer itu malamnya sebentar, jadi maghribnya bisa hampir jam 9 kan. Terus Mm-mm. subuhnya jam 4 kurang kadang-kadang setengah 4. Jadi Mm. makin deket. Makanya di pakai apa? Diganti namanya daylight saving itu kan supaya Mm-mm. supaya kegiatan lampu itu dimatiin gitu lah. Mm. Nah, jadi spring kalau spring waktu Maret itu spring Mm-mm. forward artinya kita tambah jamnya. Kalau fall Mm-mm. September itu fall backward kan, jadi kita kurangi Mm-mm. gitu. Jadi harusnya kalau pas winter itu sama, di sana jam 8, sini jam 8 gitu. Tapi kalau pas summer ini di sana jam 8, di sini jam 9. Tapi paginya gitu. Mm-mm. Iya. Iya, saya waktu di Jerman itu sampai jam 12 malam kayaknya, atau malah Oh iya. ini terus subuhnya nggak lama lagi udah ini. Assalamualaikum. Salam, Asal. Mbah Saukar. Saukat. Hmm, gimana? Nah, baru berapa ini? Oh, kita bertiga. Kita. Kau yang dikat nih, Pamulang ya? Pamulang. Pamulang. Pamulang iki ndi toh? Pamulang. Pamulang, Ciputat, Ciputat. Ciputat. Daerah di Iya. Pamulang kan Ombo, dekat mana? Tangerang, Tangerang Selatan. Oh, Status Mas Yul itu sekarang pensiun atau Oh, masih masih aktif? masih di sini nggak ada pensiun. Oh, Saya masih ya masih kerja, sakwate. masih kerja ya, Hmm. masih kerja penuh. Di Jadi saya perusahaan. ya saya itu kan advisor apa ya? Heeh. Information security untuk bank namanya Scotiabank. Jadi Oh, di bank. ya semua proyek bank itu ke saya dulu. Jadi saya harus approve Hmm. arsitekturnya. Terus, Jadi kalau nggak alhamdulillah. approve nggak jalan. Jadi setelah saya bilang ini secure, baru mereka Hmm. jalan gitu. Dan proyeknya banyak sekali. Oh, Banyak sekali ya. Setiap hari itu 1-2 jutaan dolar. Jadi ya, ah. kerjaan saya tuh ngelihat diagramnya gitu ya, arsitekturnya. Hmm. Lihat, ini diubah. Padahal duduk duduk Hmm? iki profesimu sebelum juga bukan kompetensimu sebelumnya ya. Gak ada kaitan sama elektronik. Ya kan IT nih ya, hubungannya dengan IT. Oh, IT-nya. Iya. Tapi saya dulu kan di Ernst Young ya, di Ernst Young itu diajarin. Oh, Earth and Young. Ya saya dulu manajer di Ernst Young kan. Jadi Heeh. di Ernst Young di Jakarta terus ditransfer ke sini di Toronto. Lho jarene kowe wis di pensiun mergo salat. Oh, jadi saya itu kan selama 10 tahun jadi kontraktor gitu, konsultan beberapa Heeh, perusahaan gitu loh. heeh. Baru terakhir 5 tahun terakhir ini full time. Jadi sebelumnya saya kontrak gitu kan, Hmm, karena heeh, duitnya heeh. lebih banyak. Nah, Hmm, iya, duitnya lebih banyak. ya, alhamdulillah. Iya. Di sini Wis kalau monggo kalau mau dimulai. entar dulu tunggu biar biar yang banyak dulu deh. Hmm.
Soalnya ini nah kita nanti bahas nahwu, sorof, balaghah, tafsir, tahsin Ya, ya. Jadi lengkap ini. Jadi kita ada monggo. ada inilah, ada hasilnya gitu. Kita Tawalnya ini ini. buka Al-Quran ya. Ya ya, nanti tak buka ini coba tak share ya. Mm-mm. Tak bukain nanti. Jadi share. Bentar. Share. Situ. Share gitu. Kok ora gelem? Share iya. Lihat ya. Kelihatan, heeh. Hmm. Iya. Jadi yang dia ada apa? Ini ya Al-Qur'annya sama kita wajah kita ya. Ya boleh. Nggak kelihatan ya. Ini Fatihah ya, Al-Fatihah ya. Jadi mau dari mulai Kelihatan jelas. karena kita mau seluruh Quran insya Allah ya. Mm-mm. Jadi kalau bisa satu hari itu satu halaman. Tapi Al-Fatihah ini kita karena halamannya ini kecil kan jadi tambah Al-Fatihah. Nanti minggu depan ini satu halaman. Jadi kalau saya ngapalin juga satu halaman gitu. Jadi kita belajar nahwu, soroh, balaghah. Samsiar. Nahwu, soroh, balaghah. Yoyon, suaranya mana? Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini gimana nih caranya? Ya, udah kelihatan semua. Kelihatan wajah-wajahnya kan? Enggak. Gelap Wajahku ya, nggak kelihatan. saya gelap. Oke, tak giniin dulu. Oke, saya kira. Ya. Yoyon lagi di mana nih? Nyetir ya? Lagi di jalan, Oke, lagi udah. nyetir ya, ya, Oke, ya. oke. Ya, Oke, Ada Yoyon, ada Ina, Sokat. iya. Ini. ya, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. semuanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. 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 Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Seru ya. Ya, seminggu sekali kita ketemu lah. Iya, iya. Ya, Ya. Wah, Yoyon selamat ya habis ini ya. iya, Monggo. Yoyon, baru ini. Makasih, Yoyon, makasih. anak keberapa, Yon? Udah habis ngabisin Bungsu. dia mah. Iya, Bung. Ini Keempat saya ya. lagi turun sebentar ya. Turun sebentar, saya lagi turun. Ini lagi mau parkir mobil sebentar. Oh ya. Kasih. Ibet, Ya, itu pakai jilbab nggak? Ini pakai video. Iyalah, Ibet kok pastilah. kok nggak ada kesempatan. Biasanya kalau Google Meet kita pilih dulu nggak pakai video, nggak pakai ini, baru kita join. Ini di sini nggak ada bisa milih itu, langsung Ada join Bet, dulu. ada Bet, Ada. Ada kok saya. ada kok Iya, dari awal. adanya sesudah masuk ada dia, tapi yang waktu dari luar itu loh. Enggak, sebelum masuk ada turn off video atau don't Oke, connect to coba audio. Ibet coba ya. Ya, di awal Bet waktu mau Ya. join the meeting. Iya, Ibet tadi nyari-nyari. Oh, Coba ada kok. sebentar. Coba dicoba. Ibet keluar dulu. Ya. Oh, Bang Armin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Nah, Wah, dia mantap. langsung namanya benar ini. Ibet bilang oke, langsung masuk. Coba ya Bet, sebentar Nanan saya keluar ya. Nanti Nanan fotoin ya, di screenshot ya. Coba Nanan. Coba. Bang Armin dulu kerja di mana? Kenapa? Yo, Dulu kerja di mana? oh aku 2 kali, 14 tahun di PLN. PLN-nya 5 tahun di pusat, sisanya 8 tahun di engineering, service center, PEE, pusat pelayanan engineering PPE. Itu PLN pertama kali dia bikin divisi engineering kan, karena mahal bayar konsultan luar tuh kan. Nah, itu aku angkatan pertama tuh sama siapa aja tuh banyak.
tuh Budi, Oh terus ya. siapa lagi tuh. Nah itu yang ngajar Bechtel sama Monenko, kenal nggak ya? Bechtel dari Amerika, Oh Monenko ya. dari Inggris. Ya si konsultan itu. Nah dia ngajarin KISS tuh si Oh ya. Bechtel. PLN ya. Iya. Terus habis itu begitu Krismon 9798 99-nya aku cabut jadi ke Kalimantan, terima di Kaltim Primakol itu perusahaan nomor 2 tambang batu bara terbesar tuh kan. Hmm. Nah, masuk di situ sebagai senior engineer. Ya Hmm. gitu sampai Gitu 2004 ya. kalau nggak salah. PLN Iya, bagus. Hmm. Perusahaan bagus. Iya. Oke. Gitu. Pensiun muda aku jadi pensiun muda 2 kali dari Oh, pensiun PLN. 2 kali ya. Hmm. Terakhir Iya. pensiun tahun umur berapa? Sebelum 45 pokoknya kan. Yang pertama 41, yang kedua 44 kalau nggak salah. Oh, Masya Pas Allah. 45 tuh pokoknya. Masih muda banget. Iya, pokoknya aku mundur aja, ngapain ngasih badanku sama iniku ke Masya. perusahaan. Iya, jadi cari sendiri aja atau fighting sendirilah. Saya Walaupun kalau 67 masih kerja nih. wah ya nggak apa-apa lah. Orang kan beda-beda enaknya, Masya senangnya. Allah. Ya. Wah. Kayak Budi Pras itu juga 45 ya dia di Indosat. Oh, Budi Pras Indosat. Iya, dia 45 juga. Iya, dia ambil itu. Ini kira-kira ada yang gabung lagi atau kita mau buka sekarang? Buka Mulai. aja deh. Buka aja ya. Mulai Oh, aja. ini Ibet mana Ibet? Oh, Ibet Ibet lagi lagi gabung. nyobain yang pakai apa turn off video, jadi Oh, keluar karena katanya nggak ada opsi itu. oke. Tadi saya udah kirim. Yul, boleh saran nggak sebelum tanya jawab ini Ya. dulu apa seperti rundown itu dulu yang seperti apa rundownnya yang Yanto ini apa Mhm. posting itu. Hari ini kita mau bahas apa aja? Oh gitu. Iya, maksudnya gitu Ana. Ya, jadi sebelum tanya jawab ya membahas yang ya apa Yul udah tulis di grup Oh itu ya. loh. Ya. Ya makanya jadi gini, rencananya tuh kita mulai dengan belajar dari Quran ya. Jadi halaman pertama. Jadi nahwu, soroh, balaghah, tahsin, tafsir, ya semuanya itu. Jadi artinya jadi habis itu kita ngobrol atau diskusi itu nggak masalah, tapi ada ilmu yang kita bawa gitu. Ya toh? Karena ya baca Quran atau mengerti Quran tuh kalau tahu nahwu, soroh, balaghahnya lebih bagus kan. Coba oke. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Alright, coba tak share ya. Kan sudah diajarin apa? Ini Ibet hilang lagi. Ibet lagi nyoba mungkin. Tadi masuk sebentar ya, dia masuk. Coba tunggu sebentar. Ini Ibet ada kok di dalam. ini Ada tuh, udah berhasil. ada ya. Oke. Udah ya semuanya. Yoyon sekarang ya nggak ada. Iya, mana nih yang Iman sekarang? Ini masuk satu siapa nih? Ini Yoyon yang belum yang hilang. Oh, Yoyon masuk. Saya ada monitor. Ya. Oh, kok nggak kelihatan? Ada monitor. Oh, saya salah nih. Saya salah. Oke. Bentar. 9 orang. Oh, iya ada. Oh ya udah semuanya oke. Oke, lihat halaman Quran nih ya. Mm-mm. Jadi insya Allah ya kita ngajinya itu bisa diskusi, tapi juga lebih baik. Tony, jadi kita belajar Quran itu komplit, total. Dari nahwu itu tata bahasa, saraf itu morfologi kayak. Nanti kita ngomong. Balaghah itu retorika, karena di Quran itu lebih banyak balaghahnya kan. Terus tajwid, tahsin. Kalau tahsin
Ibed yang lebih dalam. Ini cuman baca itu gimana nanti bisa dibenerin sama Ibed ya. Tafsir dan tafsir saya itu saya belajar 7 tahun sama guru saya itu yang Yusuf Mulan itu. Jadi saya dari rekaman dia yang saya ini. Karena si ada yang bilang bahwa jangan tafsir sendiri. Memang benar sih, jangan tafsir sendiri. Ya, kalau kita mulai dengan nahwu ya, nahwu di dalam bahasa Arab itu ada dua bentuk kalimat ya. Kalimat itu dalam bahasa Arab namanya jumlah ya. Jumlah fi'liyah sama jumlah ada yang tahu nggak? Ismiyah. Jadi Ismiyah. Kenapa? ismiyah. Jadi ismi itu benda kan. Ya. Fi'liyah itu Isim. fi'il apa? Jadi contohnya jumlah ismiyah itu mubtada kabar artinya pokok kalimat dan objek. Jadi kayak apa? Hada kitab misalnya, hada kitab. Ya ta? Jadi itu kitab ini kitab segala macam. Tapi kalau cuma fi'liyah itu apa namanya? Kayak nasta'inu yang di sini ya. Nasta'inu, na'udu itu ada kata kerjanya. Semua kalimat yang ada kerja namanya fi'liyah sama ini. Biasanya yang ismiyah kayak pokok ini itu menjelaskan definisi-definisi itu pakai itu. Ya, dibedakan dengan kasih tahu ya kalau saya terlalu cepat ya. Ya, karena apa dasar-dasar ini perlu dipahami benar. Kalau mau sifat bedanya mau sifat dengan jumlah ismi ya, artinya kalimat kayak benda itu kalau masuk sifat itu bentuknya sama. Bentuknya nanti lebih rinci lagi ya. Bentuknya dari kata pertama mausuf dan sifatnya itu sama bentuknya. So, ada yang belajar ini nggak? Nahwu nggak? Nggak ada ya. Oke. Nanan tuh udah. Kenapa? Nanan udah. Saya Level pernah, 2 Nanan. oh ya, tapi udah lupa waktu COVID belajar nahwu Ya. online. Mhm. Online tapi ya. Iya, online. Ya betul. Saya pernah Ya. juga online juga. Apa Oh, nama gitu. sama si apa ininya tuh penyelenggaranya lupa saya namanya. Bisa. Bisa. Oh bisa ya, terkenal waktu Iya. itu ya. Iya, Ya istri saya juga belajar dari bisa itu. Itu masih ada sekarang bisa itu. masih. Masih. Tapi Ah, berbayar ini. kayaknya sekarang ya. Kalau dulu Oh udah gratis. bayar ya. Jadi itu ya yang namanya nahwu itu kayak misalkan alhamdulillah itu jumlah ismiyah ya. Jadi ada mubtada. Mubtada itu pokok kalimat. Khabarnya ya, jadi sekarang kalau saya bilang alhamdulillah itu mubtadanya apa coba? Kan alhamdulillah itu apa? Artinya apa? Segala puji Ada lillah bagi bagi Allah. Allah. Jadi mubtada'nya pokok kalimatnya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kabarnya itu. Tapi la di sini lila itu namanya harfu jar. Harfu jar itu kayak kata tunjuk. Untuk, dengan. Nah, itu tuh kata tunjuk semua. Ya, ta? Kalau saraf itu eh, apa namanya kayak fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata. Tahu nggak itu? Jadi Perubahan kata ya. ya Perubahan bentuk kata. past tense fa'ala dia berbuat fa'alu dua orang fa'ala dua orang fa'alu banyak orang seperti fa'alata untuk perempuan segala macam itu ada 14 itu harus dihafalin kayak gitu ya. Ya. Ini penting karena kalau kita baca Quran nggak tahu kalau yang mau ini ya yang mau mendalami tafsir nggak tahu ininya nahwu sorofnya kacau karena begini kalau di aturannya yang di pokok kalimat itu dia pakai apa namanya marfu itu bentuk u ya misalkan eh, apa namanya Nabi Nabi Daud membunuh siapa Jalut gitu ya yang dibunuh kan Jalut yang membunuh Nabi Daud jadi harus Nabi Daudnya harus pakai bentuk bentuk marfu
bentuk U, ya toh. Yang dibunuh bentuk A gitu. Jadi untuk membedakan pokok kalimat dan subjek dan objek. Nah itu kalau nggak kebalik nanti pengetahuannya karena di dalam bahasa Arab itu pokok subjek itu bisa di belakang, bisa di depan gitu. Hmm. Tapi dia harus kita lihat di bentuknya marfu enggak gitu loh. Ya. Jadi itu nanti kalau saya sih kalau kita belajar itu waktunya terlalu pendek ya. Jadi belajar sendiri dari bisa atau dari mana. Jadi pentingnya begitu, kita bisa tahu, oh ini siapa yang membunuh, siapa yang dibunuh gitu kan. Ya toh? Seperti itu. Kayak kalimat pasif, kalimat aktif bukan? Beda Oh, lagi. itu ada lagi ya toh. Kalimat pasif itu namanya fa'il sama maf'ul ya kayak kayak Saukat yang nanya itu uh, makhluk makhluk itu maf'ul ism maf'ul jadi kayak bentuk pasif yang diciptakan ya toh khalik fa'il ism itu kata benda ism fa'il itu berarti yang menciptakan ya toh jadi Saukat bilang makhluk, makhluk, makhluk itu pokoknya selain Khalik. Khalik itu Allah. Ya, jadi semua selain Khalik itu makhluk namanya. Ya kan? Ya. Oke, Ya, sip. sip. Terus ada namanya jar kayak gini, Bismillah itu dimulai dengan jar dengan. Sebenarnya ini kalimat separuh ini, bukan kalimat penuh. Jadi komplitnya adalah nabda'u hadhil amal bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya bermulai kerjaan ini dengan bismillah. Jadi bismillah ini diawali dengan jar. Nah, makanya jar itu kayak apa ya? Huruf huruf awalan kayak dengan, untuk, segala macam, li, bi, segala macam ya. Apalagi kalau balaghah itu retorika. Jadi banyak sekali di Quran yang Oh, bentuknya retorik, bentuknya retorik. Jadi menguatkan, Pengulangan, bukan? penguatan, Pengulangan. penguatan, penguatan atau pengkhususan segala macam. Kayak contohnya di sini, kalau kita lihat tata bahasanya ya, eh, iyyaka na'budu. Harusnya kalau di tata bahasa itu na'budu iyyaka, karena iyyaka di sini apa? Ya toh? Jadi ini kan apa namanya? Bentuknya Maha itu nggak iya bisa kalau iyaka itu harusnya di belakang ya ta nak butuh aku menyembah hanya kepadamu kali ini dibalik di sini hanya kepadamu kayak itu namanya balaghah untuk menguatkan bahwa yang kita sembah itu hanya Allah seperti itu banyak lagi makanya saya juga termasuk belajar balaghah karena bisa kalau kita mau belajar tafsir itu bisa mendalami benar maknanya nanti kita kupas setiap satu-satu ayat itu ya. Ya, kalau tajwid itu aturan untuk membaca yang benar kayak misalkan kata yang kemarin kayak ro ya ro itu bisa dibaca dua misalkan ya ada yang ro apa tahkim sama tahqiq tahkim itu berat kayak kita ngomong eh, Maryam nggak bisa bilang Maryam nggak salah kalau begini ya ini aturan-aturan tajwid itu kenapa dibikin? Ada yang tahu? Kenapa aturan tajwid itu penting? Karena aslinya Quran itu kan nggak ditulis kan? Quran itu dibaca. Ya, kalau kita tajwidnya salah, orang Arab yang asli bingung ini ngomong apa kamu gitu. Makanya ditulis aturan-aturannya supaya benar. Kalau kita bilang Maryam itu mereka bingung. Harusnya mar, r, r, r-nya itu tebel. Ya, ta? Maryam. Kalau Rabbul, ya, ta? Kayak di sini contoh tuh ar-rah ar-rahman ini tebel yang ra yang kedua apa agak takik agak ringan nih jadi ar-rahmanir rahim gitu itu peka sekali orang Arab yang Bang Murni ya. Dia bisa membedain ini kita jadi salah satu contohnya di tajwid itu nanti ada juga apa eh,
kata yang lebur segala macam itu nanti kita lihat kayak kemarin siapa Saukan baca bukan yunfikun ya itu kayak harus yungfikun. Kenapa? Karena orang Arab tuh tawanya begitu. Kalau kita bilang yunfikun dia bilang kamu ngomong apa gitu loh. Harusnya yungfikun. Itu aturan-aturan itu supaya dalam kita membaca itu mereka tahu. Kalau tertulis gampang kita bisa ngelihat. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Oke. Masih Kalau ini eh, buat saya pribadi cukup dalam ini keterangannya, jadi Ya, harus diulang nanti ya apa ya. dalam Begini. bentuk, kalau bisa Yul, dalam bentuk tulisan di WA setelah itu Yul, jadi kita Ya, bisa membaca ulang. nanti tak kirim ini yang saya Iya. omong. Saya kan dari buku pelajaran saya bisa kirim. Nah, tapi dari banyak loh. Nanti di WA itu panjang bener loh. Ngerti ya? Oh nggak apa-apa, kalau ilmu mah Apa? nggak ada masalah, kecuali Masalah. Oke, surat cinta oke. jangan banyak Nanti jangan. dan begini, ini saya cuman kasih apa ya? Kasih iming-iming gitu loh. Jadi kalau ada yang tertarik bisa nanya nanti besoknya atau gimana minggu depannya gitu. Jadi memang saya tahu Iya, itu iya, yang iya. namanya ilmu saya itu belajar udah 10 tahun aja belum habis-habis ya. Dalam sekali kan namanya bahasa Arab itu kayak lautan gitu. Kayak lautan bener. Semakin masuk ke dalam semakin banyak yang kita nggak tahu. Ya, itu Tanya dong Yul. yang bikin kita itu rendah hati gitu. Kalau orang yang kayak tong kosong nyaring bunyinya ya. Kalau kita baru ke dalam itu baru menyadari bahwa kita itu nggak tahu apa-apa. Dan kita tuh kecil. Jadi kita lihat Benar, orang, benar. Itu yang ini. Iya. iya toh? Ya, orang yang begegeng-begegeng yang ini itu biasanya tuh ilmunya tipis karena dia nggak tahu bahwa dia tuh banyak yang nggak tahu. Tapi semakin kita belajar banyak, kita semakin tahu bahwa kita banyak yang nggak tahu. Ya, benar-benar gitu. Oke, memang Boleh, boleh tanya Yul? ya, Enggak, kalau aku sih ya mengejarnya tuh pengen tahu arti sebenarnya dari firman-firman Allah itu. Nah, sebenarnya kan ini melalui ini kan. mhm, Karena kan Al-Quran aja cetakannya kan banyak versi gitu kan. ya, Artinya juga bisa berbeda. Nah, ya, jadi ini tuh buat saya tuh memperkaya khazanah mencari kebenarannya ya, gitu. Jadi bukan bukan katakan kalau kita berhadapan, maaf ya jualnya bukan saya ini. Kita kan belajar ini bukan buat orang Arab kan, tapi buat mengerti apa yang Allah sampaikan gitu kan. ya. Ya kan? Nah, Makanya, itulah kira-kira. makanya pendekatannya itu saya bilang harus dari nahwu, sorof, balaghah, tajwid, tafsir, ya toh, tahsin. Jadi lengkap, ngerti nggak? Jadi kita dari tata bahasanya, dari sorofnya, dari retorikanya, dari cara bacanya itu lengkap. Makanya kita coba sekarang kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena waktunya ini ya, jadi kita sambil lari aja ya. mungkin sedikit Ibet saran kalau boleh. Mhm. Ya, Belajar bahasa Arab itu mungkin ada bagi sebagian orang gampang, dia baru belajar dengan satu guru, tapi karena dia tekun dan pelajari terus dan latih terus sehingga dia jadi lebih mudah bisa mengerti. Tapi bagi sebagian orang karena kalau udah bicara sorof itu banyak ilmunya sendiri, bicara nahu banyak ilmunya sendiri semua. Apalagi kita udah berumur gini, saya sih saran kalau kita nggak punya waktu dan nggak punya guru yang bisa ngajarin benar, ya, lebih bagus kita membeli mushaf Al-Quran itu yang ada terjemah per kata. ya, Karena terjemah per kata ini katanya sudah dipilih dengan tafsir. Jadi Mhm. kalau kita baca aja katanya itu apa, tapi dia sudah ada tafsirnya, dia kasihnya tanda kurung. Jadi maksudnya kata ini, maksudnya ini gitu. Jadi Bagus itu itu. sangat membantu sekali gitu. Siapapun yang mau ngafal ataupun tidak Ya. ngafal, cuma mau ngerti. Hmm. Kalau misalnya Nah, itu sudah Bet. kita berkata belum ini, kemudian kita bisa lihat terjemahnya yang satu ayat utuh. Nah, Ya, jadi di ya, situ kita mulai ngerti gitu. ya betul. Ya, Daripada aku udah ada tuh Bet. Aku udah ada itu. Termasuk yang pakai bolpen itu juga kan.
Jadi itu Oh, Iya, per jadi kata dan dari ada situ soundnya, aja ada voice-nya, mulainya. ada Karena saya tafsirnya. pikir itu Ya, sudah oke, good. ada timnya lah yang membuat kan. Ya, ya. iya. Ya, itu yang seriusnya kita jadi kita apa kayak waktu yang sebentar ini cuma untuk saya, makanya saya bilang saya kayak apa iming-iming gitu ya. Coba sekarang mulai dengan bismillah ya. Saya cepet aja ini ya. Bismi itu artinya jadi itu dalam bentuk bi tadi apa harfu jar kan apa namanya harfu jar huruf sambung kayak bi dengan terus harus diikuti dengan ism majrur jadi mi jadi dengan nama ya ta. Ngerti gak? Ya, jadi bismi itu kita ngomong dengan nama Bismillahi dengan nama Allah ya ta. Ya apa namanya terus dari ilmu sarafnya Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ada dua bentuk Rahman? Rahman itu fa'lan. Kalau saya pakai istilah-istilah yang Arab itu kayak fa'lan fi'il itu jangan takut ya. Jangan tuh ini apa nih? Nanti lama-lama tahu jadi. Ini karena istilahnya begitu wazan. Wazan itu bentuknya Ar-Rahman. Kenapa bentuk Ar-Rahman yang satu Rahim gitu. Karena Rahman itu menunjukkan keluasan. Jadi kalau Allah bilang Rahman itu sebenarnya apa? Rahmat untuk semua manusia tanpa kecuali. Yang jelek, yang baik, yang segala macam semua diberi Rahman. Kita bisa lihat di sini kan orang yang kafir yang jahat dia hidupnya bersenang-senang nggak jadi sakit ada yang ini itu Rahman tapi Rahim itu menunjukkan kontinuitas dan kedekatan kasih sayang Rahim makanya itu hanya untuk orang yang beriman jadi Rahman untuk semuanya Rahim untuk khusus untuk orang yang beriman yang baik ya itu dari bentuk syarafnya ya kemudian apa namanya kalau dari balaghahnya penyebutan Rahman Rahim itu menunjukkan kesempurnaan sifat kasih sayang Allah jadi secara global juga secara khusus gitu ya ya ini dari guru saya cuma ngikutin aja ya kemudian kalau kita se- semua perbuatan kita itu kita lebih baik dengan membuka dengan basmalah karena menunjukkan koneksi semuanya dengan Allah karena yang menilai itu semua Allah kan dan juga adab dari Allah bahwa eh, kita itu kayak aware, kayak apa ya, aware, sadar bahwa Allah itu selalu di dekat kita. Jadi Bismillah, Peduli, peduli. ya peduli. Terus tadi saya singgungan, kita juga harus tajwidnya kayak Ar-Rahman, itu tahkim, artinya tebel. Kalau kita main Ar-Rahman itu orang Arab yang peka itu bingung, kamu ngomong apa gitu. Bukan orang yang modern ya. Kalau Rahim itu agak agak dan itu Rahman Rahim ya itu tajwid. Jadi nanti kalau saya kira Ibad juga yang ngajarin itu ya. Terus juga ada panjang pendeknya kayak tulisan Allah tuh walaupun di situ nggak ada tanda panjang tapi Allah mempunyai hak untuk dipanjang. Jadi Allah, gitu. Bukan Allah, gitu nggak harus Allah, itu panjang mat ya. Itu apa? Kemudian tafsirnya adalah kalau Bismillah itu permulaan segala sesuatu. Kalau Imam Jalalain menyebutkan sebagai tafaulan, permohonan keberkahan melalui nama Allah. Jadi Bismillah itu sebenarnya kita memohon Allah berkah apa yang kita kerjakan. Makanya kalau mau ngaji, mau apa yang baik itu kita Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan juga ya. Kemudian Alhamdulillah. Saya bilang tadi kan, Alhamdulillah ini kan bentuknya kan benda-benda. Alhamdulillah itu kan benda-benda. Jadi Alhamdulillah mubtada apa namanya? Mubtada itu pokok kalimat, kabarnya lillah. Ya, toh? Oke. Eh, jangan ini ya kalau saya ngomong begini jangan jadi takut ya. Kalau wah susah nggak usah diikutin aja. Terus kemudian alhamdulillah itu akar katanya kalau dari sorof itu hamada, hamada artinya ya dari hamida artinya memuji. Jadi alhamdulillah itu pujian, pujian. Alhamdulillah kalau pakai al itu kayak bahasa Inggris pakai the khusus. Jadi artinya
itu pujian khusus bagi Allah, pengaguan bagi Allah. Ya, kemudian kalau alhamdulillah Rabb itu dari Rabbaba, itu fasan fa'i, maknanya itu menciptakan, memelihara. Kalau kita bilang Rabb itu artinya kita mengalamatkan Allah itu sebagai pencipta, pemelihara, pengatur, gitu kan? Ya, jadi apalagi kalau alhamdulillahi rabbil alamin itu berarti menunjukkan kepemilikan atau kepengaturan dari Allah kepada segala alam makhluk. Ya, semua Allah tuh mengatur begitu. Terus oke, kita maju ke apa? Maliki Yaumiddin, Ar-Rahman, Maliki Yaumiddin. Malik sebenarnya ada dua cara dibaca, bisa Maliki, bisa Maliki, ya. Jadi ada yang berpendapat begitu. Kalau Maliki itu mutlak apa namanya eh, ke, kekuasaan yang mutlak. Kalau Malik itu kayak raja, gitu ya. Hmm, oke. Eh, ada yang tanya sampai sini? Oke, ya ada ya. Terus apa namanya? Nanti kalau di belajar tajwid itu ada mat tabi'i, mat segala macam itu. Mat itu artinya panjang. Jadi sesuatu harus dibaca. Kalau memang panjang harus dibayang. Kayak ini ya. Kita nggak bisa baca alamin, tapi alamin, gitu kan? Jadi alhamdulillah ini Rabbil. Coba Saukat baca ini. Saukat, Saukat mana? Ada. Baca ini coba. Ada tuh. Ini alhamdulillah loh. Sokat tidur dulu ya. Lalu ya udah siapa deh? Samsiar, Samsiar. Apa ayat kedua? Ayah, ayah, ayah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, benar. Jadi eh, lillahi panjang ini walaupun ini nggak ada panjang tapi ini Allah mempunyai hak untuk dibaca panjang. Allahi Rabbil ini hati-hati kalau di sini ini sadar itu harus mati dan hidup Rabbil. Terus ini juga alamin ini matabi min panjang dua ya dikasih dua. Oke, tadi saya sebut juga yang iyyaka iyyaka na'budu ya. Jadi ini sebenarnya secara hukum nahwu ini kebalik nih. Harusnya na'budu ya karena ini karena balaghah artinya eh, ditekankan di sini bahwa hanya kepadamu aku menyembah na'budu dan hanya kepadamu aku memohon. Ya, ini juga ceritanya bahwa kita tuh tidak boleh hanya apa namanya eh, kalau kita mau sesuatu ya kita itu harus berusaha dulu. Kayak contohnya Rasulullah SAW di dalam hadis itu kan ada orang datang dia bawa unta terus ditanyain kamu udah naliin unta dia jawabannya tawakal Allah aku pasrah pada Allah. Dia bilang kamu balik tali itu unta baru baru tawakal Allah gitu. Artinya apa? Kita nggak kita harus berusaha dulu baru tawakal pada Allah. Nggak bisa itu. Jadi ini salah satu di tafsirnya itu. Ya, tapi banyak lebih dalam lagi bisa dikupas ya nantinya ya. Eh eh, apalagi setelah itu apa? Iya, iya. Jadi sekarang ya Saukat lagi deh. Saukat, ada kamu? Saukat, mana sih Saukat? Tiduran. Tidur. Yoyon deh, Yoyon. Ya, tak. Saya mau tanya, tak. Ya, Barangkali ini tadi mad itu, kalau yang tadi kan ada kira-kira untuk apa gitu. Kira-kira mad itu kira-kira untuk apa, teman? Ininya untuk jadi maknanya kalau apa? kita salah bacanya, kalau sekarang gampangnya gini, ngomong la ilaha illallah bisa nggak? Saya bilang la ilaha illallah benar nggak itu?
Saya bilang la ilaha illallah itu benar nggak? Salah Nah, karena kalau La la ilaha ya, illallah. kalau la pendek itu nama la takkid. Jadi justru penguatan. Ya, dah. Tapi kalau la itu negation. La itu la pengosongan. Jadi harus la ilah. Kalau kita ngomong la ilah ilah itu salah. Harusnya lanya panjang minimal dua gitu. Nah, itu Ah, iya. pentingnya mat. Jadi merubah arti Ah, sama sekali. Ya contohnya gampang yang la sama la itu beda. Yang satu la takkid nanti saya tunjukin mana. Takkid itu penguatan justru kata yang berikutnya itu dikuatkan sama la. Tapi kalau la itu tidak secara total. Ada negation itu ada ma, ada la. Kalau ma itu sebagian kayak only. Tapi kalau la itu semuanya. Makanya kalau kita bilang, oh kemarin Arwin ya nulis soal kolbu ya. Saya singgung di sini kolbu. Kolbu itu dari kolaba, artinya apa? Bolak-balik, ya ta? Makanya pengertian kolbu hati itu tidak tidak apa namanya? Tidak stabil, ya. Makanya ada di hadis itu ada doa namanya ingat nggak? Ya mukolibul kol, kolbu, ya. Mukalibu, mukalibu itu sifat Allah. Jadi Allah itu maha membolak-balikkan hati. Makanya doa kita, ya mukalibul kalib, apa? eh, sab, sabit kalbi ala dinika. Kuatkan hatiku terhadap agama ini. Ya, kenapa hati itu labil ya? Kenapa disebut bolak-balik? Karena hati itu luas dan dalam. Luas sekali dan dalam, lebih lebih luas daripada fikir ya. Dan yang tahu isi hati eh, isi hati itu hanya Allah. Lahu bidatis sudur. Hanya Allah. Malaikat saja nggak tahu. Isi hati kita itu malaikat nggak tahu. Malaikat itu nggak tahu isi hati kita. Kalau kita ngasih, kita baik itu, malaikat nggak tahu itu apa namanya niatnya apa itu nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Dan kenapa itu kalau sesuatu yang luas dan besar gitu ya, harus diisi yang besar kan? Makanya kekayaan, kehebatan, kekuasaan itu tidak akan bikin orang itu mutmainah, tidak akan orang itu menjadi apa konten menjadi puas menjadi ini. Coba kita lihat orang-orang kaya itu masih aja pengen gitu, orang kekuasa juga gitu. Sekarang pertanyaan, apa yang bisa mengisi hati itu sehingga hati itu apa? Sabit, tenang gitu, mutmainah, qalbis salim, apa coba? Iman. Eh? Iman. Oke, lebih spesifik Iman. lagi apa? Tony, Tony lebih spesifik apa? Jadi Zikrillah, apa? zikrillah, zikir. Ya, Allah yang bisa mengisi penuh hati yang luas dan dalam itu hanya Allah. Makanya tauhid. Jadi makanya disebut di Quran bahwa ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i rabbiki. Jadi artinya kita itu hati kita itu bisa tenang, kita bisa hidup tenang itu kalau kita dekat dengan Allah. Kalau kita ngejar dunia, nggak akan bisa tenang. Contohnya begini, ini ada roda ya. Bayangkan ini roda. Ya, toh. Semakin jauh dari titik itu kan semakin kencang. Ada satu titik yang diem di roda itu apa? Di tengah kan? Ngerti nggak? Ini ilustrasi filosofi ya. Ya, artinya apa? Kalau kita dekat dengan hub itu pusat, itu hidup kita tenang. Walaupun dunianya goncang, tapi kita tenang. Ya, toh? Ya, toh? Makanya diajarin tauhid, dekat dengan Allah. Hab, ya toh? Karena hanya hati bisa tenang itu kalau diisi penuh oleh Allah. Makanya di dalam tauhid itu kita diajari untuk dekat dengan Allah supaya kalau enggak jauh dari Allah itu hidup itu guncang kayak ada ayat di Quran
Yang sampai Rasulullah nangis waktu menerimanya, waktu mau sholat fajar. Ada yang tahu? Hah? Surat Wah, 190. Nanti kita kupas deh. Nah, itu Rasulullah sampai nangis, sampai eh, Bilal itu udah mau habis waktunya subuh, datengin ke Rasulullah, kok belum datang kan? Rasulullah harus harus ini kan. Rasulullah itu nangis, terus dibacain Rasulullah si apa namanya, karena Bilal itu bukan pendidikan tinggi ya, dia bingung kok nangis, dijelaskan Rasulullah. Nanti kita bahas suatu saat ya, bahwa itu menunjukkan bahwa orang yang nggak deket Allah itu hidupnya tuh bingung. Jadi dunia yang berubah-ubah ini kan, sesuatu yang pasti di dunia ini apa? Perubahan, change ya. Itu yang bikin orang kalbunya ini nggak karuan. Jadi hidupnya itu kacau gitu ya. Kalau kita dekat dengan Allah tuh, apa yang terjadi di dunia itu kita tenang aja gitu ya. Coba sekarang tadi Yoyan ya, karena Saukat ini tidur nih kayaknya. iya, Eh, iya. Tadi kembali ke Mad ya. Jadi ah, Mad tuh, jadi tadi Mad tuh satu untuk eh, makna ya, beda ya ya makna ya. ya. Jadi Kedua, kedua untuk penekanan ya. eh penekanan sebenarnya kalau mat bukan untuk penekanan. Memang begini, jadi bahasa Arab itu bukan hanya dari hurufnya aja kan. Jadi dari panjang pendeknya itu bisa berubah artinya. Ya, dari soddahnya, Iya, dari iya, iya. Tadi makna pertama. Mm, mm, mm. Tadi makna kan beda artinya. Yang kedua Mm-mm. untuk penekanan. Misalnya yang Contohnya, Oh, halo. mikrofonnya putus. Mati. Oh ya, iya, iya, Mikrofonnya ini mute. apa namanya yang misalnya walad dolin gitu loh. Ya Mhm. itu kan panjang ya. Mhm, enam, Beda enam. dengan walad dolin gitu. Mhm. Ya, itu Hmm. memang Ya, bisa begitu. jadi penekanan. Ya, maksudnya itu kalau kita nggak panjang itu artinya lain gitu kan. Nanti ada, nanti sampai di situ ada Mm, 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 dolin sama sama uh, mm. maghdub ya. Dolin itu orang untuk Nasrani yang dolin itu orang yang berbuat sesuatu tanpa ilmu. Ya toh? Itu tapi harus dibaca panjang, kalau enggak yang orang yang tahu tafsir jadi bingung, ini kamu ngomong apa, karena dolin sama dolin itu artinya beda. Jadi lebih banyak mat itu ke arti dari kata itu, arti kata itu ya. Misalnya gini, alamin gitu loh. Dengan Mhm. alamin. Mhm. Alamin dengan alamin kan sama aja. Oh, alamin sama alamin beda Ya enggak maksudnya sama-sama alamin tapi satu pendek satu pendek. ya. Alamin satu alamin. Ya. Kalau Sama aja enggak? ya, jadi dari segi tafsir berbeda. Jadi kalau kita nanti lebih dalam lagi, Oke. jadi Ya, ya. alamin itu Hmm. maksudnya apa, mencakup apa, itu beda dengan alamin. Hmm. Kayak ini juga Oke, oke. maliki dengan maliki, malik. Kalau pendek itu Ya, kayak raja, oke, oke. raja biasa. Ya, Kalau ya, ya. maliki, Hmm. ayo, Oke, ya. Coba ini sekarang, teruskan. Tapi Oke. yang repot kan kalau mat jais sama mat wajib kan bisa 2, bisa 4, bisa 6 ya, ya, panjangnya. ya. Itu kalau mau mendalami apa namanya, tahsin tajwid, itu belajar sama ibadah itu memang ada aturannya. eh Apa namanya, kayak gitu. Kalau ini 2 ya nanti saya tunjukin mana yang harus 4. Kalau dol ini harus 6 nih. Harus 6 Kayak itu. Lazim. alif lam mim itu juga harus 6. Ya saya bilang harus. Itu kebanyakan pendapat begitu. Tapi ada juga yang pendapat 4 segala macam. Tapi kita nggak berdebat soal detail kayak gitu kan. Sekarang Yoyan baca ini deh. Ini gimana nih? Yang ayat ke-6. Ini Saukat mana sih? Coba saya Tidur. Armin, baca di Armin.
yang Ayo Yan, ihdinas Yan baca nih. siratal mustaqim ya. Ya. Eh? Jadi ini banyak, saya pengen dengar ininya. Yang pertama ini apa? Bacanya gimana? Eh, eh, Ihdinas. ihdinas siratal mustaqim. Ini dalam nih ya. Ih, Ah, ih, eh. karena di bawah. Makanya kata Allah itu kalau dibaca dari apa? Dari secara tajwid itu luar biasa karena dia mulai dari dalam a itu kan di dalam. Kemudian paling ujung di ujung lidah al, kembali lagi ke dalam Allah. Allah. Jadi mencakup semua makhraj Allah. Jadi kata aja udah luar biasa itu. Ya, ihdinas nas siratal mustaqim ya dah. Oke, oke sampai sekarang yang terakhir ya, udah jam segini ya. Eh, mana ya? Apalagi Ya yang oke, saya mau Siro. ya, yang terakhir itu kata ihdi itu dari akal hadaya. Hadaya itu artinya yahdi bentuknya Adanya. yahdi artinya apa? Petunjuk ya ta? Permintaan petunjuk. Dina petunjuk dari bentuk bentuk fiil ya. eh Terus kalau kata eh, maghdub itu apa namanya? Maghdub itu untuk orang Nasrani yang suka melanggar aturan. Dia tahu aturan. Kalau dolin itu orang-orang Nasrani, kalau tadi untuk orang Yahudi kan ya maghdub. Nasrani itu sesuatu yang dia nggak tahu ilmunya, makanya dia kayak menyembah Yesus segala macam kayak gitu ya sampai sekarang. Kalau orang Yahudi itu sebenarnya dia tahu Rasulullah SAW itu nabi terakhir, dia tahu persis. Bahkan dia taunya lebih tahu daripada tahu anaknya ke anaknya gitu. Ada di Quran kan bahwa mereka tuh lebih tak mengenal Rasulullah itu daripada dia mengenal anaknya. Artinya dia tuh sebenarnya yakin bahwa Rasulullah itu yang terakhir karena jealousy, karena iri ya dia akhirnya nggak mau mengakui sampai sekarang. Ini sebenarnya saya mau masuk ke Baqarah mulai Alif Lam Mim tapi kayaknya waktunya udah nggak ada. Tapi coba sekarang kita buka tanya jawab deh. Apa saja? Yan, boleh saya tanya ya, Ya. yang ih tadi jadi apa makna tafsirnya? Ih di dalam itu dengan di dalam itu dengan dinas biasa gitu ya. Tapi ihnya tuh apa? Karena kan kalau Eh, secara eh, artinya tunjukkanlah kami ya jalan yang lurus. Nah, Hmm. tapi apa bedanya itu? Ihnya yang di dalam dengan kalau dibaca di luar. Tapi Loh, harus enggak, maksudnya dari di dalam. dada. Nggak, maksudnya di dalam tuh begini. Huruf Khalqin. Khalqin itu di tenggoraan ini. Itu ada 6. Yang di dalam tuh ada 2. Yang paling bawah. Jadi ini Khalqin tuh ada 3 tempat kan. Bawah, dalam, tengah, sama atas. Di bawah itu ada H yang dalam itu. Kan ada 2 kan. Kalau kita ngomong Alhamdulillah itu hanya H di tengah nih. Tapi kalau Ya. itu hanya habrat ya. Kita bilang habrat itu yang di bawah. Jadi yang di bawah itu ada a a kayak Allah amin ya. Al itu a-nya di sini sama h. Itu di dalam sini. Yang di tengah itu ain yang di ini apa nyinggung apa di tali ini sama h Jadi kalau kita nggak bisa alhamdulillah salah itu. Karena ini H di tengah. Jadi alhamdulillah, ya. Alhamdulillah bukan alhamdulillah. Bedanya itu. Kalau di atas Alham. kalau eh? Alham. Ya bukan alham. Jadi karena hanya H di tengah. Terus yang kalau yang di atas tuh kha sama Ain. gha sama Oh, gha ya ya gha ya gha ini gha. Dan nanti ada aturannya ini kalau nun di depan ini itu harus dibaca jelas kayak gitu itu nanti kayak di sini ini ada an ayatnya ini an
amta bukan ang amta. Ini harusnya jelas N-nya karena di depannya itu huruf kolkin. Kolkin yang di tengah. Kolkin itu tenggorokan. Yang di tengah itu ada ain sama ha. Jadi di depannya itu harus jelas. Bukan bukan ang amta, kalau harus an, jelas nih an amta a. Nanti kita ajarin apa namanya baca huruf-huruf yang benar, apa namanya apa riadulis riadulisan, jadi olahraga lisan kayak i u ba au an ani na minal mu'ni ma'i an ani a. Jadi apa belajar untuk mengeluarkan makhraj yang tepat ya, kayak gitu. Itu nanti kita belajar lah ya. Ya, jadi yang kalau hak di ihdinas itu apa bedanya kalau dia dibaca benar di H6 dengan H4 atau H2 gitu. Itu perbedaannya apa artinya? Apa Kalau maknanya kalau dibaca beda? kalau di sini cuma satu ya, karena sebenarnya kalau yang 26 itu yang didolin. Kalau di sini dinas biasa ini. Ini karena depannya jadi sada, jadi langsung ini istinaus. Jadi ini semua satu-satu nih. Ih, ih, ini saya tadi tekankan bahwa ini H berat, bukan bukan jadi nggak bacanya bukan bukan pakai H biasa, jadi bukan dinas tapi dinaus naus ya. Ini juga Nah itu istilah. maknanya apa yuk? Maknanya apa? Oh, maknanya ya di tadi jadi H da ya, itu artinya Yahdi artinya mohon petunjuk. Maknanya itu mohon petunjuk. Tunjukilah ya, gampangnya nih, tunjukilah kami kepada sirat, jalan mustaqim, jalan yang lurus, mustaqim. Taqoma, lurus. Ya, tah? Jadi tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Dan ini pakai al, artinya khusus jalannya, bukan bukan ngarang sendiri, khusus artinya yang ditunjukkan Allah dari melalui Quran dan hadis. Sirat, as-sirat, bukan siroton. Jadi nanti saya ajarin juga kalau pakai al itu sesuatu yang pasti, tapi kalau pakai n bawahnya, kalau siroton, kitabun, segala macam. Kalau saya ngomong kitabun itu sebuah buku. Kalau Alkitab buku itu, ya ta? Jadi kalau pakai al itu sesuatu yang pasti, ya. Terus kemudian ini kan alnya cuma bentuknya sama kan? Al itu artinya mau sesifatnya. Jadi Iya, jadi maksudnya yang kalau dibaca tadi pakai H6 itu benar artinya itu tunjukkanlah. Tapi kalau dibaca bukan pakai H6 atau H4, apa ada arti lain? enggak. Armin, Ya, gimana? sebenarnya 6, 4 atau 2 itu adalah panjang dari harokat untuk ketika kita membaca secara mad. Secara mad artinya dipanjangkan, dan itu bukan ketika disukunkan. Jadi misalnya yang tadi disebutkan oleh Yul bahwa bolin itu mengapa menjadi dia 6 harokat, karena di depannya ada yang sukun, lam sukun. Kalau di depannya ada hamzah itu jadi 4 harokat. Kalau tidak ada apa-apa di depannya huruf-huruf yang lain selain hamzah atau yang sukun, maka dia tetap 2 harokat. Jadi itu untuk mad. Ya, yang 6, 4, 2 itu untuk mad. Sedangkan kalau ihdina itu adalah kata yang artinya kita meminta ihdi, itu minta diberi petunjuk, kan begitu. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan 6, 4 atau Ya, 2. nah, ini untung ada guru nih. Berarti tidak membedakan arti ya? Enggak. Kalau Atau ihdi dengan ihdi itu berbeda pasti. Tetapi tentu orang Arab tahu. Misalnya al-alamin, alam itu artinya alam semesta, ya. Tapi kalau kita tidak panjangkan alam, itu tuh bisa artinya jadi bendera, bisa jadi petaka, bisa apa tuh namanya, yang kayak kalau kita kita lagi upacara yang dipegang tongkat yang itu misalnya, jadi apalah istilahnya tuh. Jadi Ya. pokoknya tuh artinya jadi berbeda. Pusaka. Iya, iya. Pustaka. Jadi artinya tuh berbeda. Nah, Ya. kadang-kadang yang pasti gini, di dalam kita sholat, Al-Fatihah ini jangan salah.
Karena Hmm. kalau salah, sholat kita nggak sah. Karena Al-Fatihah itu harus benar. Jadi kita yang penting berusaha membaca dengan benar, belajar dengan guru yang ada sekitar kita di sana. Jadi supaya kita yakin bahwa yang kita baca ketika sholat Al-Fatihah, baca Al-Fatihah itu benar. Kalau Karena baca surat-surat yang lain, masih salah-salah dikit, masih tidak apa-apa. Karena dia sunnah dibaca. Kalau ini wajib dibaca. coba Ya. sekarang denger yang benernya ya ini ya. Ini Al-Khaftani ya, dengerin ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Oh, hilang. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Ada yang mau baca nggak? Boleh. Ayo, oke. Amin. Udah Sokat bangun. nih, sokat. Oke, Saukat udah bangun, makanya monggo. Ya, enggak tidur. Ayo mulai dari tahud ya. A'udzubillah. Bismillah ya. Dari a'udzubillah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, tak Amin. koreksi ya. Tak koreksi Ya. ya. Jangan marah ya. Oh, enggak dong, masa gile Oke. lo. Jadi Ini kenapa gua mau baca karena gua banyak salah ini. Oke. Jadi A-nya itu Saukat latihan A itu di tengah ya. Jangan sampai kalau Ah, kurang ah, itu jadi kayak A, kayak iya tahu. ya. Ah. Alamin ya itu satu ya dah. Kemudian ini iya itu ditekankan di si iya-nya. Iya. Iya bukan iya. Iya kak. Terus kemudian ini Iya. bukan nak butuh tapi nah butuh karena kalau ini Nah. kalau nggak gitu lain artinya ini pakai hamzah jadi nah Nah. masuk nah. Nanti saya kasih Nah. ada siapa namanya Ibad yang guru dari Arab tuh yang bagus sekali ya. Lupa saya namanya. Nanti saya kasih videonya bagus dia baca dia jelasin satu-satu. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi latihan ini dia. Kemudian nah ini juga ini dua tadi Saukat tadi 4 tadi. Ini cuma 2 ini. Roh dan tonya itu to itu dibedakan dengan ta itu to tebal dia huruf tebal ya semua yang tebal itu lidah di belakang itu naik to siro itu agak nanti latihan itu siro ini coba kalau kita perhatikan ini dari tebal lebih tebal paling tebal siro pol ini naik ketebalannya naik sirotol ladzina lah ini juga an'amta ini annya jelas amta kemudian tadi yang saya bilang yang saya dengar ini harus gha bukan gha ghairil lah ini juga mar dia bukan kholqa lah
tapi dia agak mengalir gitu. Tapi mer, mer. Terus apa? Zu, ini paling susah, makanya di bahasa Arab itu disebutkan ini kan karena dia zo itu paling susah. Yang paling benar cuman Rasulullah SAW. Ya, yang kedua siapa namanya? Umar. Umar itu juga bagus. Umar sama Abu Bakar. Do itu di tepi lidah. Jadi ini kalau lidah, do itu di samping lidah itu akan digeraham. Do, do, di, du, bab. Dan dia bukan kol-kolah, tapi dia keras. Do, di, du, bab, ya. Bagaimana? Do, ghairil maghdu. Kemudian walad tadi udah benar. Saya kan bilang walad ditahan la-nya baru masuk walad, itu udah benar tadi. Iya, walad, Kan do itu 6 baru masuk ke l. Dona baru al dikasih 2. Dol. Ya, jadi bukan dolin, tapi L-nya harus dipegangin. Setiap ada sadah itu terdiri dari 2, mati hidup. Dolin gitu ya. Jadi kalau kita baca Quran dengan tajwid taksin itu indah loh, sebenarnya indah sekali. Kadang-kadang Iya, setuju. sampai nangis loh kalau kita baca, Iya, benar. dengar tuh sampai hati ini jadi nangis sendiri loh. Tapi Yul, saya ini pengalaman. Saya selalu di sholat Qiyamul Lail ya. Itu kan lafaz saya suarakan gitu ya. Itu kayak kalau saya ada salah, itu kok otomatis saya mau balik gitu loh. Misalnya, saya nggak tahu itu benar apa enggak, tapi pada saat saya salah baca, itu suara itu nggak enak, agak nggak enak gitu. Jadi pada saat kita pas banget, itu kayaknya ada siraman. Ini bukan saya mengada-ngada ya, tapi kayak ada siraman begitu indahnya panjang pendeknya dari Al-Quran. Meskipun saya nggak sempurna, di jauh dari sempurna, tapi paling sedikit saya belajar pada saat saya ada salah dalam panjang itu fals. Kalau istilahnya nyanyi itu fals. Benar. Fals. Ya. Kan di Quran kan? ada. Di Quran nggak ada. Kalau jadi bacaan Quran itu bikin hati itu tenang tuh ada kan. Jadi betul. memang benar. Jadi makanya kita belajar sama Ibed itu ya. Baca taksin itu dari Hasan ya. Jadi membaca yang indah bagus itu perlu banget, itu penting banget. Makanya itu masuk ke kelasnya Ibed itu bagus tuh. Saya sendiri ada saya yang tiap hari di sini dari Senin sampai itu dia punya punya ijazah itu ya. Saya belajar tiap hari sama dia. Satu hari 1 halaman itu baca Tadi matnya kepanjangan. Ya, mat ya Oh. semuanya di dua harakat, jadi itu kalau di ini disalahin Ibet itu. Iya, baca dia peka banget ya, peka sekali. Saya baca salah dikit udah siratal ladzi. Itu Yul, saya sering ya, Yul, saya mendengar waktu imam. Beberapa masjid misalnya imamnya beda, itu pembacaan walad do ada yang kepanjangan itu diiramakan gitu. Ya, Walad do gitu. Ya, itu banyak yang itu nggak boleh tuh. 6 tuh ngitungnya 6 tuh gini. Kalau guru dari Arab tuh ya Musa itu 6 karena ya itu 2. Ya Musa. Hitungannya gitu dia. Waladhalin. Kalau kepanjangan yang panjang itu udah artinya udah berbeda. Harus Iya, saya sering itu melihat itu, mendengar itu. Ya banyak kalau kita ke masjid itu kan orang ilmunya beda-beda ya. Jadi kita maklum istilahnya maklum lah, nggak ya tahu. Tapi kalau sebenarnya sebaiknya kita belajar yang benernya, tapi kan kita nggak langsung sempurna gitu ya. Jadi kayak ini satu lagi, Yul, ini penting sekali ya, penting. Misalnya, saya dalam perjalanan, udah azan, saya mampir ke masjid,
Saya ambil wudhu segala macam, imam dan jamaah yang lain ini udah rokaat kedua. Misalnya sholat maghrib ya. Rokaat kedua itu baca basmalah selesai baru baca surat, dan surat yang akan dibaca itu kurang katakan dua ini lagi apa itu misalnya kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad. Nah, saya masuk itu. Saya masuk, apakah itu rokaat itu dihitung satu, apakah saya menambah lagi? Saya tanya sekarang, rokaat itu sahnya dari apa? Mulainya gimana? Harus apa? Harus ada Al-Fatihahnya. Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah lewat, Ruku. nggak dihitung. Al-Fatihah itu Oh, ya itu dia. Saya sering itu pertengahan surat, saya masuk, saya udah hitung satu rokaat gitu. Karena saya rukuk dan sujudnya ikut-ikutan gitu, jadi ikut rakaat mereka gitu. jadi rakaat itu si Saukat nggak ada Al-Fatihah, nggak dihitung satu rakaat. Jadi satu rakaat itu dari Al-Fatihah. Al-Fatihah harus masuk. Mungkin beda pendapat, Yul. Oh ya, Enggak ya itu. pasti ya pasti. Jadi kalau ada yang bahwa kalau kita itu ikut imam, kita pas Allahu Akbar, imamnya dan kita juga imamnya masih ruku, kita ikut ruku, berarti Fatihahnya sudah ikut rakaat pertama itu rakaatnya didapat itu karena ada hadis yang menyebutkan kayak gitu. Jadi memang ada yang berpendapat ya pokoknya kita ikut ruku sama imam berarti kita ada satu rakaat. Jadi Fatihahnya itu sudah termasuk yang dibacakan imam katanya. Itu yang saya tahu gitu. Dan Ya, saya mengikuti itu. ya memang Maka istilahnya itu rakaat itu karena rukunya. Jadi kalau kita dapat rukunya bersama imam, walaupun kita bahkan tidak dapat pun ayat yang sesudah surat sunnah yang sesudah Al-Fatihah itu tetap dihitung satu rakaat karena itu memang sunnahnya begitu dari Rasulullah gitu. Jadi kita cuma menambah apabila kita terlambat. Tapi cara ya, jangan kita datang Allahu Akbar langsung ruku, nggak boleh. Kita harus Allahu Akbar, tenang baru ruku. Jadi apa istilahnya Allahu Akbar, kemudian kita ruku itu tuh tidak langsung, bukan Allahu Akbar langsung ruku gitu. Karena takbiratul ikram awal sholat tetap kita harus berdiri. Ada jeda ya. Iya. Bagusnya agama ini kan gitu. Jadi karena kita itu kan hati ya. Jadi mana yang kita mantep itu kita ikutin karena hati itu akan ditanya. Jadi kita nggak boleh sesuatu yang nggak ada ilmunya. Jadi kalau ilmunya kayak ibad ikuti itu, ngerti nggak? Jadi kalau ilmu kayak saya yang harus ini saya ikuti karena guru saya begitu. Jadi yang penting itu kita itu tanya hati kita mantep di mana gitu. Itu nggak usah terus jadi debat jadi nggak karuan gitu kan. Jadi indahnya agama Islam itu begitu. Ya, Karena pada saat saya masuk ke sholat itu ada beberapa orang yang sama masuknya, ya kan? Jadi misalnya dia baca surat akan mengakhiri tapi belum akhir, saya udah usolli sunatnya cepat, Allahu Akbar. Saya saya hanya menyimak aja itu surat sebentar, langsung ruku gitu. Dan yang lain juga sama gitu. Jadi dia menghitungnya juga satu rakaat. Ya, kalau makanya mazhab ada 4 mazhab. Kenapa ada mazhab itu? Kenapa? Karena bahasa Arab itu satu kata itu bisa kayak min itu 14 arti, ya kan? Kalau kita ngomong min itu bisa mencakup. Makanya ada 4 mazhab karena mereka berbeda-beda pendapat dari tafsir dari itu segala macam. Makanya kalau kita ini kok pendapatnya begini, jangan kaget itu. Jangan kaget. Karena ada 4 mazhab. Itu yang mazhab utama ya. Jadi artinya pokoknya kita jujur terhadap hati kita mantep yang di mana gitu. Tapi harus ada ilmunya karena ditanya Allah nanti. Allah tuh nggak suka. Ya, ada satu lagi. Pada saat terakhir, tahiyatul akhir, itu ada yang agak miring kan, duduknya miring. Ada yang dia duduknya tetap seperti tahiyat pertama, ya kan? Lah, saya waktu sholat di Inggris, di London, itu nggak ada yang miring tuh orang-orang itu, tetap aja. Jadi duduk tahiyat pertama, tahiyat kedua sama gitu loh. Di sini selama di Kanada saya nggak lihat orang miring.
Di sini kan miring semua itu, dan Iya. saya tidak pernah miring gitu loh. Saya selalu kadang-kadang ada juga yang lirik saya gitu loh, kok nggak miring ini. Pertama alasan saya miring itu buat apa miring itu? Karena semua apa yang dilakukan dalam sholat itu tidak memberatkan, malah memberikan manfaat. Katakan dia itu kena jepit saraf kejepit ya, itu kalau dia miring itu sakitnya luar biasa. Jadi itu logika yang seperti you bilang, Kat, hati itu yang menilai. Kat, Ah, halo, yo, Yul, Kat, ya, ini hmm. nanyanya ke Uwah itu. Puas Uwah, siapa? Ustadz ada hidayat apa ya? Enggak usah ke sana, enggak usah. Kita punya hati yang bisa Enggak mengkoreksi kok. nggak bisa. Aku terapkan ya. Aku terapkan kira-kira udah 10 tahun. Aku jarang duduk sila. Dulu aku duduk sila ya. Nah, pada saat duduk sila Jumatan itu aku selalu kesemutan. Semutan. Betul. Nah, setelah aku duduk miring selama khotbah itu berlangsung, itu nggak pernah kesemutan. Nah, jadi kelihatannya memang ada maknanya itu, ya. Tapi untuk ini saya pikir perlu tanya atau ginilah, cari di YouTube tentang itu untuk dari Ustadz ini. Wah, ada hidayat, ya. Ada baiknya juga untuk minggu depan lah, jangan sekarang. Tapi saya sudah praktekkan. Mau nanya Saya dulu, Sokat. Miring itu maksudnya badannya miring, bengkok gitu ya? Bukan. Kalau kaki tahiyat kiri akhir dimasukkan itu ke kanan. kakinya kan di bawah itu. Jadi kita Iya. duduknya jadi miring kan? Enggak. Ya. Ibet kaki walaupun kaki masuk ya di bawah kaki yang kanan, tapi nggak pernah miring tuh lurus aja. Iya, karena Ibet kurus. Kalau orang gendut, Bet, itu gelundung, Bet. Iya. Bengkok gitu ya, bengkok gitu. Jadi ininya suka setengah mati. Enggak mungkin tapi itu jadi Syaukat berarti karena kurus makanya bisa tetap lurus walaupun kakinya masuk di bawah kaki kanan gitu ya? Saya nggak bisa. Saya pada saat kiri saya tulang belakang saya ini, saya kan ada ini tulang jepit saraf kejepit ya. Jadi setiap gerakan saya yang agak-agak miring, agak kemana itu sakit. Jadi ya itu bagus, Pak. Kat, itu bagus, Kat. Jadi gini bagusnya. Memang gerakan sholat itu untuk mengecek kondisi tubuh. Ada yang nggak bisa, betul, ada yang nggak bisa melipat kaki loh. Jadi, tapi bukan berarti nggak bisa melipat kaki terus dibiarkan jongkok gitu loh. Harus berusaha bagaimana supaya bisa melipat kaki. Itu menurut saya ya. Jadi saya pikir Sokat itu harus introspeksi. Nah, bagaimana menyembuhkan saraf kejepit itu bukan berarti harus 1 hari, mungkin 1 bulan atau 1 tahun gitu loh. Tetapi itu koreksi bahwa ada di tubuh Sokat itu ada sesuatu yang harus dikoreksi gitu. Itulah maknanya gerakan sholat menurut saya. Bagus. Mungkin boleh. Tapi yang sebenarnya inti pertanyaan saya adalah apakah di tahiyat terakhir itu harus beda dengan tahiyat yang pertama gitu loh. Karena saya lihat di beberapa negara itu tahiyat pertama sama tahiyat kedua sama, akhir duduknya sama. Iya, saya pernah dengar ya. Saya pernah dengar lihat YouTube ya. YouTube ada hidayat itu sampai detail sekali untuk gerakan sholat. Tapi bukan untuk gerakan itu ya. Maksud saya pasti karena dia hafal hadisnya itu banyak sekali. Jadi dia tuh sampai gerakan sholat maksudnya mau ruku gimana, sujud gimana itu dia ini sekali. Jadi kalau kita bahas di sini ya sama-sama karena tidak tahu ya. Atau gini, kalau Yoyon ada YouTube-nya bisa di-share Yon. Dia nanti saya cari, tapi saya kemarin lihatnya YouTube bukan yang itu maksud saya. Tapi ini sih testimoni saya gitu ya, testimoni saya itu maknanya bagus sekali gitu loh. Betul. Jadi karena saya lihat bahwa saya mau klarifikasi Yon. Jadi yang dibilang Uwah itu bahwa
miring itu bukan isunya badan miring kan, tapi isunya Bukan, adalah bukan kaki yang saya kiri di uah, bawah uah kaki kanan. Bet, ya Bet, saya tidak mengatakan uah masalah miring karena saya lihatnya YouTube gerakan yang lain, bukan untuk tahiyat akhir ya. Oke. Iya. Ya, Oke. ya. Oke, ya, maksudnya saya dari tadi bicara miring ini kan sebenarnya bukan miringnya isunya, tapi lebih kepada apakah kaki kiri masuk ke bawah kaki kanan atau Ya, ya. tidak? Kan itu pertanyaannya ya. Ya, ya. Oke, ya, Betul. ya. Sebab hadisnya memang mengatakan kan bahwa apa istilahnya yang pertama itu, ini contoh nih sholat subuh aja. Sholat subuh cuma 2 rakaat, ya kan? Jadi itu Rasulullah mengerjakan. Ada yang didudukin kaki sebelah kirinya, ada yang Nah, di kedua kanan. kiri. Itu dua-dua ada. Jadi nggak bisa dibilang oh harus gini harus gitu karena Rasulullah mengerjakan dua-duanya. Betul. Tetapi ketika dia 4 rakaat atau 3 rakaat itu memang yang lazim yang di dalam apa hadisnya memang mengatakan yang kaki kiri itu masuk ke bawah kaki kanan. Tapi ada sebagian orang yang memang dalam keadaan sakit, dia kadang-kadang kakinya malah jauh ke sana karena kakinya sakit kan. Tetapi untuk yang seperti itu ya kita doain aja mudah-mudahan dia cepat sehat, bisa dia benar baca ininya. Makanya di sini tuh saya nggak pernah lihat yang kakinya masuk itu. 25 tahun di sini nggak ada satupun, jadi saya bilang ya udah ini. Jadi yang kaki tidak masuk yang waktu zaman Rasulullah ada seperti misalnya Umar ya. Kalau Umar itu karena badannya besar, itu kalau itu dia nggak tahan. Jadi dia tidak masukkan, tapi dia ada sebab. Jadi bukan sembarang tidak melakukan gitu. Dan kita tahu apa yang dilakukan oleh Itu mirip Rasulullah. itu mirip apa yang saya alami gitu. Seperti tadi Yon bilang pada Jumatan, sama Yon, saya nggak bisa sila Yon, jadi kaki saya itu saya selonjorin. Kenapa saya kalau Jumatan selalu ambil yang paling ujung dan ada senderannya. Kalau enggak sakit saya. Kalau duduk tanpa senderan mendengarkan khutbah itu sakit punggung. Jadi saya itu ke paling ujung dan ada senderan, kaki saya selonjorin. Supaya ada masalah berarti. Jadi Umar Saukat namanya. Kenapa nggak duduk aja saat kan duduk boleh juga ya? Loh ya, saya duduk, tapi kaki saya itu nggak saya tekuk. Duduk di kursi. Kursi, gitu ya. kursi. Oh, nggak enak. Nanti kelihatan tuanya. Nggak laku lagi ya kan. Iya, udah kelihatan tua nggak enak. Emang yang di kursi tua semua ya? Karena ada yang muda juga duduk di kursi, pasti dia bermasalah dengan badannya kan? Tapi Ibet mau share satu ya, ada temen ya. Sorry. Ibet dulu dari Ibet dulu. Ya, Ibet mau share satu ya temen. Temen ini sedang basket. Lagi kerja nih sore hari, dia nggak langsung pulang di Jakarta kan waktu itu. Dia sedang basket itu tiba-tiba bunyi ledakan kayak keras sekali. Orang semua kaget, satu ruangan hall itu tuh dengar bunyi keras itu. Sudah itu dia juga bingung karena dia pun nggak ada rasain sakit apa-apa. Tiba-tiba waktu dia mau jalan kakinya yang sebelah kiri itu lepas nggak bisa dia naikkan lagi tapak kakinya itu. Ternyata urat Achillesnya itu putus. Jadi putus itu tertarik sampai ke tengah-tengah betisnya dia yang bagian atas itu kan. Jadi waktu dia ke rumah sakit dioperasi, disambung, itu kan sama dokter dibilang nggak boleh diregangkan, nggak boleh gini, nggak boleh gitulah, pokoknya dijaga lah gitu kan. Jadi saya tahu dia kejadian seperti itu pas saya lagi kerja di Jakarta, ketemu dia mungkin barulah belum lama dia kejadian itu. Terus saya heran kok dia sholat tetap duduk di lantai dan tetap sujud gitu segala macam kan, dan dia berusaha melakukan tanpa meregangkan keras, tapi dia tetap berusaha sujud dan ruku, sujud di lantai. Jadi ketika saya tanya kenapa begitu Budi, saya bilang namanya Budi, dia bilang, Kak saya coba waktu itu sholat di kursi kata dia, tapi rasanya saya ini seperti orang sombong sekali sama Allah aja. Saya cari alasan untuk tidak sujud, tidak meletakkan kepala saya ini ke tanah kata dia. Jadi dia tetap sujud itu dan ternyata sebentar aja loh dia sembuhnya dari sakit itu. Jadi kelihatannya kalau saya lihat ini kadang-kadang kita sakit ini ya, tetapi ketika kita pada saat itu lebih kepada
ingin menghambakan diri kepada Allah, jadi memang berusaha melakukan sesuai dengan yang disunahkan Rasul, itu tuh lain lagi hikmahnya gitu loh. Jadi excuse itu tuh kalau dia hilangkan dan dia berusaha benar karena kecintaan kepada Allah dan ingin menghambakan diri kepada Allah, insya Allah dimudahkan Allah lah menyembuhkannya gitulah. Betul, betul. Itu tips aja sedikit cerita dari Iya. kawan ini. Betul. Aku mau nyoroti yang perbedaan tadi ya, apa namanya, Sokat telat ya kan. Sekarang andaikan Sokat dengan Tony bareng-bareng telat gitu kan. Nah, bareng-bareng telat di situ ada perbedaan. Tony kan mengikuti yang tadi, dia langsung aja apa namanya, tidak Satu membaca rakaat. Al-Fatihah ya kan. Kalau Sokat misalkan mengikuti Al-Fatihah, pasti kan itu berbeda tuh, nggak bareng itu kan, beda kan. Padahal dia bareng-bareng masuknya telat kan. Nah, itu maksud aku kalau masing-masing mengikuti memang ada apa namanya itu usul ya, apa sih yang itunya lah, yang diyakininya, ya sudah nggak apa-apa kan sebenarnya itu kan. Ya nggak, betul nggak, Yuli? Ya, Ya yang kan, satu Yul? terus, yang satu tambah lagi Ya. 1 rakaat, 1 enggak, itu enggak masalah. Artinya Ya. kan suatu nikmat. Kalau Rasulullah SAW bilang perbedaan di antara umat itu adalah termasuk nikmat juga, karena dengan perbedaan itu kita muncul sesuatu hal yang baru gitu. Jangan semua sama Terpikiran. gitu. Semua sama itu jadi kayak tolol gitu. Jadi nggak apa-apa sih perbedaan pendapat itu nggak apa-apa di Islam. Ya. Yang kedua itu yang mungkin yang ditanyakan aja ke pas cari sumbernya di Ustadz Waha itu, kalau itu kan perbedaan antara apa namanya, duduk di antara 2 sujud di ini pertama sama yang terakhir gitu kan, kalau 4 rakaat. Nah, kalau di kita nih kebanyakan memang berbeda tuh kan, yang 2 rakaat pertama ininya dengan 2 kaki di ini. Ya, 2 kaki didudukin. Nah, itu memang buat 2 rakaat yang terakhir. Nah, baru meletakkan titik berat Kaki kiri pantat itu di lantai. Jadi kaki kirinya memang di bawah kaki kanan. Nah, itu umumnya kita begitu kan kalau di sini kan. Nggak tahu kalau yang di luar tuh kan, kalau di luar sana. Tapi memang itu mesti dicari ininya juga. Iya. Usulnya tuh, ya kan, kemana itu kan. Kemarin Tapi saya nggak apa-apa. umrah ya. Saya kemarin umrah di Haram itu juga jarang sekali teman orang Indonesia yang masuk kakinya ya. Jadi itu enggak, tapi itu enggak sangat penting ya, artinya perbedaan mereka itu. Kalau kalau agama yang penting itu tauhid. Hal-hal yang kayak gitu itu boleh. Setuju saya. Jadi jangan terlalu diperdebatkan sampai kelahi ya, jangan. Ya. Iya, itu kan katanya melipat tangan aja kan, ada yang di dada, ada yang di perut, ada yang di kiri. Kalau madhab Maliki itu nggak begini aja. Guru saya itu ya kayak di itu di Iran ya, di Iran banyak begitu itu Iran tuh. Enggak, madhab Maliki kayak di Maroko guru saya itu gini aja, jadi nggak ada dia begini. Iya, saya pernah lihat itu. Oh iya, jadi kalau di sini di luar Indonesia itu macam-macam lihatnya. Kalau kita kolot, kita wah ini salah aku yang paling benar, enggak lah. Lillahi ta'ala aja. Jujur, makanya agama Islam itu bagusnya tuh beraneka ragam gitu loh. Ya, makanya hati yang ditanya ini. Jangan kamu salah, kamu liberal, kamu ini jangan. Itu geblek gitu. Jangan gitulah. Saya sih begini, prinsip saya beragama itu adalah saya seperti punya indikator gitu loh. Seperti sujud ya. Sujud itu kalau saya sujud lama dan saya konsentrasi benar, itu pusing itu reda loh. Pusing itu reda. Ini testimoni saya nih. Pada saat saya sholat malam, saya panjang sekali, saya sujud tuh panjang tuh. Bukan 3 kali baca itu ya. Itu kadang-kadang saya permintaan itu pada saat saya sujud gitu. Dan itu buat nyaman gitu. Buat diri saya nyaman artinya apa? Ini benar gitu loh. Ini benar gitu. Iya. Coba sekarang Jadi memang mesti diingat ya. Yang paling mustajab doa adalah ketika sujud.
Nah, Dan iya orang kan? kita biasanya sesudah sholat baru zikir kemudian berdoa. Jadi itu Iya, salah. Karena iya. kita rugi. Banyak kesempatan mustajab doa kita lewatkan pada Nah, saat sujud Tapi harus bahasa dengan pada Arab. saat ini sujud terakhir. Sujud terakhir kita duduk terakhir ah, sebelum salam itu juga waktu yang terbaik. Bukan sesudah hmm. sholat. Sesudah sholat tuh cuma zikir. Ya. Tapi ingat harus kalau dalam sholat tuh nggak ada bahasa selain bahasa Arab ya. Jadi doa yang diapalin kayak Rabbana atina fid dunya hasanah segala macam. Nggak, jangan terus bahasa Oh iya, Indonesia. iya, iya. Iya, iya. Tidak selalu loh, karena Really? ketika Oke. kita meminta itu kepada Allah, kita bisa dengan hati kita meminta, kita bisa Oh, melafazkan dengan lidah, tapi Kalau permintaan dengan hati itu lebih dalam. Jadi eh, guru saya mengatakan itu boleh selagi kita tidak menyimpang dengan kata-kata kita yang membuat menjadi batal sholat. Jadi artinya bacaan kita tuh bukan bacaan yang salah lah gitu. hmm. Jadi permintaan itu sebab setiap orang punya keterbatasan dan yang mengerti bahasa Arab terbatas. Jadi bukan berarti terus dia nggak bisa minta. Dia Hmm. boleh meminta. Karena kepada Allah ini kita ngadu. Kalau kita ngadu tuh namanya kita ngadu ya apa yang kita mau kadukan gitu. Ya, kayak Nah, hal-hal Boleh, nah ini aku mau boleh. tanya nih, sehubungan Halo. dengan ini aku mau tanya sama Ibet juga nih, atau mungkin sama Yuli. Bener nggak kalau kita berdoa itu misalkan dengan bahasa Arab itu bisa di lidah atau bisa, tapi kalau kita berbahasa dengan bahasa kita itu dengan hati, harus di dalam hati gitu. Itu bener nggak? Ada nggak ininya? Kalau bahasa kita gitu ya artinya dengan apa? bahasa kita. Kalau kita berdoa harus tahu apa yang kita berdoa kan. Jadi kalau mau bahasa Arab juga harus tahu artinya. Kalau Ntar Ibet lagi mikir-mikir nih. Kalau Ibet lagi sholat meminta tuh Ibet sebut-sebutkan bicara dengan mulut apa enggak ya kalau yang bahasa Indonesianya? Ragu Kalau Ibet saya, sekarang. Tapi pernah yang pasti dengar Ibet dengan hati Ibet memang minta. ya Terutama kalau menurut saya pernah dapat ceramah ya, kalau kita pada saat sholat itu memang harus berbahasa Arab apa yang kita hafal doanya. Tapi kalau kita memintanya dalam bahasa Indonesia jangan dilapatkan katanya, tapi di dalam hati aja kita mintanya. Iya, Karena kalau kita iya, betul, betul itu. Don, setuju saya, setuju. Karena kalau kita dengan bahasa yang kita mengerti, itu tanpa lafal, hati yang bicara. Tapi ya kalau bahasa Arab dan kita ngerti artinya, itu juga nggak usah dikenceng-kencengin gitu. Jadi misalnya Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Nah, itu kan bagus sekali itu. Dan itu pasti hafal tuh, kebanyakan orang hafal itu. Nah, kalau Kalau itu saya bisa dilapatkan walaupun kita lirik, kita lapatkan nggak apa-apa. Tapi kalau kita bahasa Hmm. Indonesia itu ada yang menyebutkan itu tidak boleh karena itu membatalkan sholat katanya. Makanya kalau kita berbahasa Indonesia atau selain bahasa Arab, kalau kita pada saat sholat itu kita membacanya di dalam hati aja. Tapi kalau kita sampai melapatkan itu ada ulama yang mengatakan itu membatalkan sholat. Jadi lebih amannya menurut saya kalau kita tahu bahasa Arab ya kita lapatkan walaupun diri kita pelan nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak tahu bahasa Arab ya kita lapatkannya di dalam hati gitu, bukan kita ucapkannya di dalam hati, bukan di Tapi suarakan. ton konteksnya ini yang tadi kita bicarakan itu berdoa dalam sholat saat sujud dan berdoa setelah sholat. Nah, pada saat berdoa pada saat sujud kita nggak boleh melafalkan, kita dalam hati Iya, itu kalau jelas. dalam Tapi pada saat setelah zikir dan doa itu biasanya mau bahasa Indonesia itu kan udah selesai sholatnya kan, ya udah udah. salam. Nah itu boleh mau bahasa apa aja nggak ada masalah sih menurut Enggak, saya. maksud saya doa itu walaupun kan sudah sujud, sudah baca ini ya, subhanallah wa bihamdihi gitu. Lalu kita Nah, mau memanjangkan menambah doa yang seperti Allahumma sholli ala apa atau yang tadi Allahumma shollamatan fid din apa gitu kan. nah, Itu nah. bisa kita baca juga pada saat sujud itu. Tapi kalau kita semoga Allah memberi saya rezeki dan meluaskan nah itu nggak boleh karena itu bahasa Indonesia. Itu yang saya dapat dari apa tuh ya guru yang di tempat di tempat saya ngaji itu ya. Jadi dalam sholat
jangan sekali-kali melapatkan yang bukan lapat-lapat sholat. Kalau selain lapat sholat boleh untuk doa, dan doa itu boleh untuk doa tambahannya, tapi harus dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita dalam bahasa Indonesia, ya jangan dilapat, di keluar lapat, harus di dalam hati. Itu yang saya dapatkan gitu ya Nah, informasinya. ini kalau kita garis bawahi, Kasih Tony. Pak, ini sebentar, saya ada yang ini juga pendapat yang lain juga. Ada yang tidak berdoa saat sujud. Jadi karena di dalam gerakan sholat itu ada ada saatnya kita berdoa. Jadi seperti misalnya pada saat kita berdiri itu juga ada doa kan, misalnya ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Itu salah satu doa ya. Ya. Seperti itu. Dan saat kita itidal ya, kita juga isinya doa. Terus pada saat kita duduk di antara dua sujud, di antara dua sujud itu doa. Jadi kalau Allahumma kita berdoa firli. lagi, katanya, kalau kita berdoa lagi di sujud, itu artinya seolah-olah kita itu berdoa terus gitu. Padahal kita maknanya sholat itu kan menyembah, mengagungkan ya, meninggikan. Karena makanya di dalam kata Ustadz itu ya, kata Ustadz itu dikatakan bahwa misalnya kita udah minta ini, misalnya di antara dua sujud itu lengkap doanya, misalnya salah satunya Robbik firli warhamni wajbuni, itu udah 8 minta ya. Itu udah lengkap sekali gitu. Kenapa kita minta lagi di sujud untuk apa gitu? Maksudnya minta doa apa aja. Jadi itu apa namanya, itu salah satu pendapat Ustadz yang saya temui. Makanya saya kadang-kadang tidak melebih-lebihkan lah. Kalau misalnya di sujud ya udahlah subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, udah maha tinggi Allah gitu. Jadi seolah-olah memang pada saat sujud itu kita paling rendah. Makanya a'la itu paling tinggi gitu ya. Itu sudah sesuatu ya, bukan lebih dari doa sih menurut saya. Jadi itu ya pendapat saya, itu pendapat Ustadz ya. Makasih. Sekarang saya garis bawahi sambil nutup ini ya. Coba saya ambil dari Al-Isra ayat 36 ya. Itu disebutkan jadi namanya disebutkan di situ inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wa fuada, hati, kulu, semuanya, ulaika kana anhu mas'ulan, semua akan ditanya Allah. Ya, hati-hati itu. Jadi pendengaran, penglihatan, dan hati. Terus kemudian diteruskan ya di sini bahwa wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semua. Artinya apa? Fikih itu perlu. Jadi tapi fikih itu juga macam-macam, ada mazhabnya. Jadi yang penting kalau kita mau ribut soal sujud, kita pelajari fikihnya apa yang kita mantap dari mazhab kita ikuti. Jadi jangan ngarang-ngarang sendiri ya gitu kan. Jadi intinya kalau nanti yang diikutin yang mana itu pelajari dulu dari fikihnya. Kita sekarang udah canggih, ada internet. Dan mana yang dipilih yang mantap kita jalani. Jadi intinya adalah kita ngerjakan sesuatu menurut ilmunya dari guru-guru segala macam. Ya itu intinya itu. Jadi di surat Al-Isra tadi bahwa janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Itu hati-hati di dalam agama ini. Ya. Ada lagi yang mau dibahas atau kita mungkin minggu depan masih banyak waktu kan? Mungkin aku sedikit tambahkan ya. Barangkali begini, masalah doa dengan rukun gitu kan. Kalau di dalam kan jelas kalau sholat tuh ya rukunnya rukun sholat. Tapi memang ini juga ada ustadz juga, ulama juga yang bilang bahwa sholat itu sebetulnya secara garis besarnya adalah doa. Tapi doa yang harus mengikuti tata caranya gitu. Yaitu rukun-rukun tadi, makanya sudah diinikan. Jadi sebetulnya hakikatnya itulah.
sebenarnya kan. Akan semua sebagian besar tuh memang doa kan. Mulai dari Al-Fatihah, ya kan. Nah, Iya, 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 tapi ada tata caranya rukun, seperti memuji waktu kita sujud gitu kan. ya. Maha suci Allah gitu ya. Nah, seperti itu. Dan, Jadi nah, jadi intinya, itulah sedikit tambahannya. kalau kita baca Quran, itu Allah berbicara kepada kita. Kalau kita sholat, itu kita berbicara kepada Allah. Itu garis besarnya gitu. Jadi kalau kita baca Quran itu kayak kita membaca surat dari apa? Surat kalau Ibad bilang surat Firman. cinta dari Allah. Ya, tapi kalau kita sholat, kita itu berkata kepada Allah. Ya, makanya bacaannya juga harus benar segala macam. Berkomunikasi ya. Ya Harusnya berkomunikasi. berkomunikasi, tapi dari kita yang inisiatif kalau sholat. Tapi kalau baca Al-Quran itu kita pasif, kita kayak Allah itu berbicara kepada kita. Kul, bla bla Iya. bla. Ya, oke. Ya karena ada juga statement kita kalau 5 waktu jelas nggak bisa ditawar lah. Untuk sholat-sholat yang sunnah itu kan yang diutamakan. Ya ini kata-kata ini harus dicermati. Yang diutamakan adalah 2/3 dari malam. Ya. 2/3 dari malam. Apa maknanya? Kenapa kita yang paling istimewa itu tahajud? Kenapa enggak lain? Lah, pada saat kenapa tahajud diistimewakan? Itu sebenarnya yang dipertanyakan. Ya, oke lah. Agama ini seluas lautan ya. Ya, kita nggak bisa habis-habis lah. Walaupun setahun duduk di sini nggak akan habis kan. Jadi, Nah, ya mungkin aku santai bisa aja. ini Kak. Jadi gini, kenapa sekarang Allah menyediakan 5 waktu di satu hari yang berbeda? Jadi itu dulu pertanyaannya kan. Kenapa ada waktu di waktu subuh? Kenapa ada waktu tengah hari siang? Kenapa ada di Itu petang sore? Kenapa di maghrib? Nah, saya pernah itu jelaskan. dulu. Nah, tahajud ternyata itu kan suatu waktu di dalam satu hari di mana itu dan jam 2 sampai jam 4 atau dia itu ya sumbernya saya lupa di mana tapi itu paling dekat kita. Sebenarnya paling dekatnya bukan apa? Paling tenangnya kita. Paling heningnya berarti paling langsung gitu tanpa ada banyak noise apa yang terini gitu. Nah, kelihatannya seperti itu kan. Nah, jadi ya kira-kira begitulah. Jadi kalau aku nangkepnya. Ya, Nah, dipraktekkan deh. Saya tuh udah 10 tahun ya. Setiap jam 2 sampai jam 4, saya tuh berdiri di situ tuh. Cuman saya dengan Allah. Itu indahnya. Semuanya tidur ya. Kadang-kadang istri saya ikut kan. Tapi gitulah. Jadi indahnya di situ. Kita bangun. Kan tajafat. Jadi bangun dari berat. Setuju. Saya juga merasakan itu akhir-akhir ini. Ya betul. Nah, saya juga berbagi tuh ya. Saya malah mengalami justru memang di saat-saat itulah seperti kayak muncul klingnya gitu loh. Iya, benar. Di situ, gitu. Dia di waktu-waktu lain enggak atau sulit, tapi di situ loh kok kayak ada nggak terjawab aja tau terjawab aja gitu. Nah, itu sering kali itu. Nah, jadi itu mungkin yang diberi ininya ya apa? Jadi kita diberi ininya lah sama dia tuh. Ya itu bukti gitu. Jadi aku bicara juga dengan bukti kan, pengalaman gitu kan. Nah, Tapi kayak memang gitu. janji Allah kan tahajud itu maqam mahnuda. Jadi Allah janji kalau kamu tahajud, kamu akan angkat derajatmu di tempat maqam mahnuda, tempat yang Lebih terpuji tinggi. dunia akhirat. Mas siapa yang nggak mau sih? Mau jadi menteri? Wow, yang rebutan. Dikasih Allah lebih dari menteri, nggak ada yang mau. Tapi di Indonesia nggak tahajud menteri-menterinya, Yul. Jangan Nah, ini sujon. aku ada satu pertanyaan lagi nih, begini kan. Kita kan tiap hari sholat 5 waktu. Nah, tiap hari itu katakanlah, ya itu aja terus rukunnya kan. Nah, sekarang ini berpikir secara duniawi ya. Katakan kita punya si Einstein tuh bilang gini, bagaimana mungkin kita mengharapkan suatu hasil yang berbeda dengan cara yang sama? Nah, jadi pikir kadang kan bisa begini, apakah ini satu kebodohan itu? Tapi aku pernah nanya masa soal itu kan, soal ini dia dalamnya agama juga. Terus dia bilang gini, dia balakin. Nah, sekarang kamu buat apa gosok gigi tiap hari? 2 hari sekali atau 1 hari sekali, ya kan? Nah, kok kan itu sama aja terus begitu aja terus. Nah, masalahnya betul juga. Kita membersihkan setiap hari itu kita kotor gitu. Secara
secara apa itu kotornya lahir batin. Nah, sholat itu membersihkan. Ya kayak gitulah. Ya, aku berbaginya macam gitu. Bener nggak Ya, tuh ya? makanya gini loh. Rasulullah SAW kan kamu nggak akan tersesat kalau ngikutin dua. Makanya Saukat waktu ngomong soal eh, apa neraka itu belum diciptakan tuh saya agak kesel itu. Karena berarti Saukat nggak lihat di Quran. Quran di surat Tanwir itu kan disebutkan bahwa apa ah, neraka itu belum dinyalakan, tapi sudah ada kan. Terus surga belum didekatkan. Jadi artinya apa? Jangan kita ngarang-ngarang sendiri. Kita baca di di Quran kayak tahajud nih. Kita kembali ke surat Al-Isra ayat 79 ya. Ya dah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ya dah. Jadi disebutkan ada perintahnya ini. Ya dah. Di dalam malam sebagiannya kamu tahajud itu sebenarnya bukan tahajud itu maksudnya bangkit bangkit ya bangkit untuk bersolat ya. Asa ya ba'atsaka rabbuka maqamah mahmuda. Jangan-jangan atau mungkin mudah-mudahan Allah itu membangkitkan kamu ke kedudukan yang terpuji. Jadi saya tahajud itu berdasarkan itu, bukan pendapat ini berdasarkan Al-Qur'an di situ. Ya, jadi iming-imingnya juga begitu. Jadi maksudnya intinya kembali ke Quran dan hadis selalu. Ya kalau belajar ke guru yang udah manu itu juga lebih afdal karena dia udah belajar itu, tapi kita ikutin harus ada ilmunya begitu. Saukat gimana? Mantap, Ya, mantap. mantap nih, mantap. Karena makin banyak you terangin, itu di kepala saya makin banyak pertanyaan. Tenang aja Yul, you harus siap itu nantinya. Nah, Tenang jadi aja. Dan semua yang saya omongin nanti itu ada di apa? Ini rekamannya ya. Semuanya ini bisa akses itu kan yang saya download tuh. Ya. Kemudian nanti summary sudah saya kasih, kalau ini lebih jelas saya kasih semua deh semua. Tapi pakai email ya, Yun. Kamu pakai email, Yun, dan pakai enggak password. WA. Pakai apa? Pakai email, lewat email. Enggak, pakai WA aja supaya link waktu klik linknya langsung ke Google Drive kan, itu pakai Google Drive. Nggak bisa masuk, nggak bisa dapat nggak bisa langsung masuk. rekamannya. Kalau nggak bisa masuk itu minta nanti saya kasih. Siapa yang nggak bisa masuk? Ada nggak? Saya bisa ya, karena supaya aku nggak bisa yang kemarin. Oh ya. Yang kemarin aku nggak bisa. Coba lagi belum pernah coba lagi saya. Ya nanti. Kalau ada ya sharing lagi lah. Jadi ya dibilangnya itu si kreatornya belum notice gitu loh. Jadi mesti di notice dulu, gitu nggak? Ya aku juga sama. Oke. Kasih tahu nanti. Soalnya itu saya set untuk semuanya. Tapi kalau nanti gimana caranya? Ya nanti saya masukin ini aja emailnya Armin atau Samsiar atau siapa aja, saya masukin di situ daftar gitu. Jadi bisa ngeliat. Jadi biasanya ya. Terus usul. Untuk next week itu kan kita ini sebenarnya efektifnya ini 60 menit ya. Itu untuk tajwid, nahwu segala macam itu kita ambil aja 20 menit, sisanya kita bahas yang hal-hal begini. Ya, tadi memang saya karena jelasin nahwu saraf. Nantinya 5 ayat lah ya, 5 ayat aja deh. Iya. 5 ayat saya jelasin nahwu saraf, balaghah, tafsir, tahmid segala macam. Habis itu 20 menit, habis gitu ngobrol kayak gini, itu bagus lah, bagus. Karena kita ini sebenarnya haus banget gitu, udah umur segini kok segitu-segitu ilmu kita ya, gitu loh. Iya. Iya kan, jadi makin makin kurang gitu loh. Jadi kita lebih baik memang Allah itu maha adil, maha tahu, maha pengasih, pokoknya maha semua. Kalau kita akan melaksanakan pasti ada impactnya gitu loh. Ya. Dan yang saya sampaikan tuh saya belajar 7 tahun sama beberapa guru ya. 7 tahun tuh. Intensif sekali. Karena ya kita tuh semakin banyak tahu kan semakin enak ya. Dan saya share saya share ini bukan karena ini, tapi kalau ada yang mikir bahwa saya liberal tuh benar, saya bukan orang liberal. Jadi jangan saya tegaskan di situ supaya nggak ada. Saya cerita liberal tuh saya nggak baca itu apa itu. Jadi gini,
Agus Taher kayak pokoknya intinya begini, dia udah ngaku. Intinya saya nggak mau apa ya meracuni teman-teman ya. Saya bukan liberal, saya anti liberal dan saya itu benar-benar ngikutin guru saya ya Quran dan ini dan saya belajar ini itu bukan hanya dari tapi juga nahwu soroh balaghah semua saya pelajari dari bahasanya sehingga tahu persis apa yang dimaksud begitu. Baru saya share ke teman-teman ini setelah selesai itu. Mungkin gini maksudnya Taher tuh, Gus Taher. Jadi tapi kalau saya sih ya, itu yang saya pandang adalah yang dimaksud mungkin lingkungannya gitu, environmentnya. Jadi kan environment Yuli kan di sana, itu kan katakan negara liberal gitu kan. Di kita kan Muslim mayoritas. Nah, ini contoh kayak gitu. Jadi sebenarnya dia mau menyoroti itu. Nah, sedangkan nggak benar mungkin juga para di sini pendakwah, di sini jago yang guru-guru itu dia sangat dalam ilmunya, sangat dalam. Dia banyak yang ribuan hadis apal, Quran apal dan dia nahwu soroh balaghahnya luar biasa dalamnya. Kayak guru saya itu hakim dia, mufti. Jadi nggak sembarang, apalagi jauh dari liberal, jauh sekali. Liberal tuh konyol tuh, itu orang yang nggak tahu Islam yang nah itu jauh sekali. Jadi nggak bisa juga maksudku dikasih tahu bahwa dari ya. Amerika, Kanada itu liberal, jangan. Iya, Ya. enggak, bukan gitu. Jadi bener dia. Justru gini, ini kan Sohibku juga lama nih di Amerika nih, ambil PhD-nya dia di sana. Nah, dia itu akhirnya deket pada orang-orang Muslim yang dari Maroko, Afrika, kayak gitu-gitu. Dan dia kelihatan kayak dalam sekali ininya. Nah, apakah mungkin justru karena lingkungan seperti itu, mereka jadi mendalam. Kalau di sini kita malah lingkungan ini malah jadi nggak mendalam gitu kan. Karena Ya, nggak betul. ada kan bisa nggak kayak gitu? Bisa kan? Bisa kayak gitu kan? Ya. Ya, sekarang saya ini lagi insya Allah ya kerjasama sama imam ya dengan insya Allah universitas di Qatar itu ya bahasa Arab, makanya saya lagi mendalami bahasa Arab karena semua orang bahasa Arab ya. Hal-hal gitu tuh saya kerjain karena kita umurnya buat apa sih ya, artinya nggak sembarangan orang di sini, jadi jauh dari liberal. Kalau dituduh bahwa ini no ya gitu aja. Tapi udah selesai soal liberal itu bahwa saya bukan orang liberal. Apalagi yang mau di Saya Enggak, kira ya kalau udah ya. saya sih tadi sama saya itu khawatirnya justru apakah dia masuk ke aliran yang keras ya sampai akhirnya ya itu kan bisa menghalalkan segala cara itu ya, misalnya grup teroris kali gitu kan, bisa begitu ya. Saya khawatir begitu kan. Iya nggak Yul? Bisa ada begitu kan? Akhirnya mereka Ya. keras karena dia tuh jadi pelawan apa per ini kan, apa ya kelihatannya kayak gitulah. Ya contohnya itu 911 terjadi kayak gitulah ya kan, karena Dan di lingkungan seperti itu. Ya iya, mungkin itu yang salah selalu ya. kalau soal yang orang yang keras kayak itu selalu setiap kelompok setiap ini tuh ada yang kayak gitu. Ya tapi itu kan sebagian kecil. Kita itu biasa-biasa aja lah. Kita masuk agama kan, saya masukin di hadis tuh di beberapa hari yang lalu kan. Agama itu keras. Makanya kita masuk secara lunak, enggak begegang-begegang, ya santai aja. Kayak kita di filosofi ya, kayak nun sama ro. Kalau tengahnya kita kasih waw, jadi nur, bagus. Kalau kita tengahnya kasih alif yang tinggi, jadinya apa? Nar. Nah, Ya, artinya apa? Kalau kita itu orang yang kayak waw kan di tengah ya. Kalau kasroh di atas, fathah di bawah ya. Jadi kalau kita itu pertengahan tuh jadi nur enak. Tapi kalau kita begekeng jadi nar. Itu dari bahasa aja kita kelihatan. Jadi secara filosofi kita itu tengah-tengah aja lah. Nggak usah harus ini. Santai aja kita di wasaton. Kita kan kita itu umat wasaton. Umat di tengah. Ya dah, nggak ngawur, tapi nggak berlebihan, jadi juga nggak kurang gitu. Santai aja. Seperti ini bagus nih, santai aja. Insya Allah, Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan berlanjut dengan kemanfaatan yang berlipat makin hari, makin minggu, makin. Karena amin. saya lihat ini cukupkan dulu. Terus untuk next ini topiknya di share aja Yul nanti di WA. Jadi kita Ya, juga. Jadi pokoknya minggu depan itu Baqarah 5 ayat. Ya, setiap hari 5 ayat.
Ya, nanti kita bahas dari nafsu sora balago, kemudian baru nanti kita diskusi soal itu, sekitar itu ya. Ya, ya, ya. Pelan-pelan aja Oke lah. deh, baterai saya udah low nih. Ya, ya. Oke, Oke. oke. Yo, Oke, yo, assalamualaikum. Oke. tutup berdoa Doa. Pak. Taufik wal Doa dulu. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Yul. Ya, sama-sama.